وصحبه إلى حضرة جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأحسن إلى أحمد إلى العلن الله والذين عملوا بالبر وصل إلى حضرة صاحب الكتاب الإمام أبو زكريا النووي المقدسي الجاهلي رحمه الله. سيرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dilanjutkan kepada masih tentang tilawatil Quran. Menamakan hizbi, barang siapa yang meninggalkan hizibnya, ya, hizib tahu ya? Hizib, ada hizib Nasr, ya, ada hizib Nawawi, banyak hizib, ya, hizib. Dijelaskan dulu. Hizib ini sebenarnya adalah pembagi, ya. Kalau di Al-Quran itu ada hizib. Hizib di Al-Quran itu tandanya kotak. Kotak segi 4 ditambah kotak lagi, jadi kayak bintang segi 6. Tuh hizib di Al-Quran. Di tiap juz adanya di tengah-tengah juz. Jadi hizib itu bermakna juz dibagi 2. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita membaca Al-Quran yang biasanya orang-orang itu menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan. Jadi ada kalau Al-Quran itu 30 juz, kalau dibaca setengah juz berarti 1 hizib. 1 hizib itu 1 hari, berarti kalau khatam Quran ya itu berarti ada 60 hizib dia baca. Ya, 30 juz, ya 30 kali 2 dengan 60 bukan 50. Ya. 60 hizib, jadi 30 juz 60 hizib. Nah hizib itu demikian. Tapi hizib juga bermakna wirid, ya hizib juga bermakna wirid. Ya seperti yang kalau antum bacanya ayat 33 itu bisa jadi hizib antum, ya. Terus misalnya kalau sebelum tidur kita baca ayat 33, ya itu hizib, hizib antum. Kalau sebelum tidur baca ayatul kursi, sebelum tidur baca kulhu 3 kali, ya kul a'udzu 3 kali, kul a'udzu binas 3 kali, itu namanya hizib juga. Ya artinya kebiasaan. Kalau para ulama bilang wirid, kebiasaan itu wirid. Nah, siapa saja yang tidur atas hizibnya wajibahul mu'tada, ya. Jadi dia meninggalkannya hizib itu, maka dia boleh mengulangnya. Rawaina fi sahih Muslim an Umar Ibnul Khattab, dari Umar Ibnul Khattab yang dalam riwayat Muslim berkata beliau, qala Rasulullah SAW, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang meninggalkan hizibnya atau tidur ketika membaca hizibnya di waktu malam. Jadi begini, kalau kita biasa baca di waktu malam, misalnya ayat 33 ayat sebelum tidur, baru sampai Allahu la ilaha illahu, dia tidur, ya kan, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ya kan, dia tidur baru sampai Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, dia ngangkut tidur. Berarti kan belum selesai itu, ya, belum selesai. Nah, berarti belum selesai. Atau zikir-zikir seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha 10 kali gitu misalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dia tidur. Ya namanya orang udah ngantuk ya, tapi dia tetap baca itunya, wiritannya, baca hizibnya, ya. Maka
Au an sayyin minhu, ya, atau potongan daripada hizibnya. Baik itu lupa baca penuh maupun sepotong-sepotongnya, ya, daripada hizibnya atau biasanya itu. Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhur. Ya, maka boleh nanti ketika habis waktu subuh, selesai waktu subuh, antara waktu subuh dan waktu lohor, waktu zuhur, dibaca itu hizibnya. Yang tadi malam nggak dibaca di waktu itu. Itu dibaca di waktu itu. Sama juga ketika boleh begini, ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kan ada orang datang, ya, orang misalnya agak susah, orang susah datang, terus dikasih Rasulullah, kamu baca ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya, ketika azan subuh, antara azan subuh dan iqamah subuh. Ya, antara azan subuh dan iqamah subuh ini baca nih berapa kali? 100 kali. Ya. Kalau nggak selesai 100 kali keburu iqamah, maka habis subuh boleh tambahin. Misalnya sebelum itu dia baca cuma 30, selesai subuh baca 70, ya gitu. Atau nggak sama sekali, boleh setelah sholat subuh baca 100 kali. Sebenarnya jangan jadi perkara. Tapi kalau memang sanggup, kerjakan. Tapi harus disanggup-sanggupin, ya. Tapi emang kalau udah nggak sanggup, seperti keterbatasan waktu, ya, nah itu boleh ditunda setelahnya, begitu. Yang penting kita melaksanakan daripada amalan-amalan kita, yang mana daripada semua amalan itu, insya Allah mendapatkan fadilah dari Allah SWT berupa kemudahan kita hidup di dunia dan di akhirat. Begitu maksudnya daripada amalan-amalan atau wiritan-wiritan yang kita baca, ya, menjaga kita daripada perbuatan maksiat. Itu wiritan-wiritan itu otomatis menjaga kita perbuatan maksiat, mendapatkan keuntungan, mudah artinya di dalam mencari rezeki, dalam menuntut ilmu, ya, mudah semuanya. Dikarenakan kenapa? Karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mesti kita deketin selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, Maha Kaya, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha segalanya. Nah, maka daripada itu kata Rasulullah lagi, kalau kita membacanya di waktu antara ba'da subuh dan sebelum lohor, ya, sebelum waktu zuhur, sebelum azan zuhur berkumandang, maka kata Rasulullah, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dicatat baginya itu sebagaimana seumpama dia membaca di waktu malam tadi. Tuh, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya, pahalanya, kebaikannya sama ketika ente biasa baca malam. Begitu, saudara. Pak Haji, saya lupa sholat isya. Jadi kalau nggak disengaja apa-apa. Kalau sengaja, boleh nggak dikasih sholat habis subuh? Ya boleh di pondok, tapi jangan sengaja. Ya gitu kan boleh begitu, tapi jangan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Saya habis sholat maghrib ketiduran, bangun habis subuh. Udah gitu bangunnya juga jam 8 lagi subuh. Nah, ya udah derita itu namanya. Tapi nggak apa-apa, kerjakan sholat subuh, lalu qadha sholat sisanya, ya begitu. Nah maka begitu ya, kalau kita lupa membacakan daripada zikir kita sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, lupa Pak Haji, habis subuh saya baca, keterlaluan banget Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut kan dibaca. Kan sebentar banget itu ya, sebelum tidur sengantuk-ngantuk kita pasti ingat ya, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, lupa Pak Haji belum baca, saya biasa baca soalnya. Ya Allah, boleh nggak habis subuh waktu subuh malaman boleh deh. Kesian amat itu orang. Baik. Fil amaro bid'ahadul Quran, diperintahkan kepada kita semua untuk menghafal Al-Quran. Jadi diperintah, ya. Wa tahdiru min ta'ridahul nisyan, dan jangan sampai kita melupakan atau hilang hafalan kita atas Al-Quran yang telah kita hafal. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga hafalan kita.
Pertama, kita diperintahkan untuk menghafal Quran, dan terus kita diperintahkan untuk menjaga hafalan kita. Begitu saudara. Riwayat Sahih Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari rahimahullah, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Hendaklah kalian itu menghafal Al-Quran ini. Al-Quran ini katanya. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadi. Rasulullah sampai bersumpah. Rasulullah perintah kepada sahabatnya hafalin Quran. Lalu Rasulullah bersumpah. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadi. Berarti ini benar-benar perintah. Demi zat yang memegang hidup Muhammad, hidup dirinya, hidup Muhammad, yaitu hidup beliau, Sayyidina Muhammad SAW. Lahuwa asyaddu, dia itu Al-Quran sungguh asyaddu tufallutan, sungguh benar-benar akan hilang, akan lepas katanya. Bahwa hafalan itu benar-benar akan lepas, Al-Quran itu akan hilang dari ingatan kita. Minal iblisi fi uqulaha, sebagaimana onta yang nggak diikat. Kalau onta nggak diikat, lepas nggak? Lepas lagi. Padahal kalau diikat cuma gitu doang. Tapi kalau nggak diikat itu lepas. Al-Quran begitu juga. Kalau kita nggak hafalin, nggak sering, ente bisa baca tadi ayat 33 karena apa? Sering nggak? Padahal cuma sepekan 2 kali, tapi itu sering. Nah, bagaimana kalau tiap hari kita satu juz, Insya Allah 2-3 tahun juga pelan-pelan, 5 tahun deh hafal. Insya Allah. Kalau emang dawam gitu, paling nggak lancar bacanya. Ya, alif lam dari kita mulai kami dari mutakin alif nabi 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 salat yang mulai kami bikin alif nabi nabi dari zaman dari kami kami akhir ada roh yang mulai kalau udah berapa mulai kau mul lihun, ya kan itu tidak apa lagi. Makanya sebaliknya kayak begitu terus sampai anas, ya kan orang dengar juga masya Allah ini kayaknya calon daripada bapak cucu ini, masih gitu kan. Apalagi nanti kupingnya engkau dengan 30 juz. Masya Allah. Anak kiai cantik kan? Cantik anak kiai sekarang. Dulu juga cantik. Nanti nggak mau apa kalian ini punya istri anak kiai? Anak-anak orang soleh gitu, mau ya? Mau. Ya, gitu banget bagi niatnya. Alhamdulillah niatnya bagus. Insya Allah Allah kabul. Amin gitu. Ya Allah. Diriwayatkan yang lainnya, ya, daripada riwayat yang keduanya, an Abi Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, Innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya semisal itu penghafal Al-Quran, kama salil ibilisil mu'aqqali. Nah, semisal penghafal Al-Quran itu sebagaimana ontak, ya, mu'aqqalati yang diikat. In ahada alaiha, maka jika ikatannya itu atas ontak itu kencang, arti apalannya kencang, amsakaha, maka dia akan terus tertahan. Arti diulang terus bacaannya, maka dia akan tetap hafal. Ya kan? Hafal kan? Hafal. Tapi kalau udah melekat seperti surat-surat pendek, ya, suratul Ikhlas, kalau enggak Al-Fatihah, ya kan? Bahkan semisal sejelek-jeleknya manusia sampai enggak sholat sampai 5 tahun kemudian, terus di akhirnya taubat lagi, insya Allah masih hafal kan? Enggak. Ya lagi masih hafal pasti. Ya. Al-Ikhlas, Allah sama insya Allah dengan ridho Allah pasti hafal dengan izin Allah. Masih hafal karena dulunya dia baca terus, ya, dawam. Tapi jangan sampai tinggal sholat lagi, ya, karena perkara perempuan tinggal sholat lagi.
sakit, Allah ya. karena perkara nggak bisa beli motor baru, ya nggak bisa beli motor, nanti nggak sholat. Allah ya. Jangan. Kalau nggak perkara nggak bisa kenal dekat sama putri, nggak sholat. Akhirnya kenal dekat sama putra. Ya, sholat tetap sholat dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan manis maupun pahit, dalam keadaan genting maupun lancar. Ya. Sholat tetap, karena sholat itu adalah kodratnya manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW demikian, ya. Wa in atlaqaha, maka ketika ikatannya itu enggak kencang, artinya orang itu gegabah, orang itu lalai untuk mengikatnya, zahabat, maka onta itu akan pergi, akan hilang. Di riwayat yang lainnya juga, ini pada kitab Abi Daud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, an Anas radhiyallahu an, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Rasulullah, ujuru ummati, pahala atau kebaikan umatku, pahala yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah, diperlihatkan tuh Allah, ditampakkan, ya. Hatta qazatu yukhrijuhar rajul, sampai kebaikan yang dikerjakan oleh seorang lelaki itu seperti memungut kotoran, sampah atau yang enggak enak dilihat, ya, di dalam masjid, di dalam masjid. Misalnya ada plastik bekas minuman di sedotan, itu kan nggak tampak tuh, ya, padahal itu nggak najis juga kan, nggak najis, itu dipungut, itu dapat pahala dari Allah, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nyamuk bangkainya, apalagi ada darahnya, nyamuknya dibuang, darahnya dilap, ya, itu dapat kebaikan. Pokoknya dia maunya masih bersih, gitu. Ada ceplakan orang, kakinya dilap, kan sering ada, ya, dari mana gitu kan. Boleh ngambil wudhu dari rumah, bagus, ngambil wudhu dari rumah. Dipakai sendal, nggak tahu sendalnya dekil, nggak pernah dicuci sendalnya. Begitu habis ngambil wudhu kan masih basah, dia pakai sendal, ya, jalan udah jepit lagi kan. Masuk masjid, keceplak itu kan kotorannya. Masuk masjid lagi nggak kaget lagi, ceplak warnanya coklat, gitu kan, kotor. Ya belum tahu kita itu najis apa enggak lagi. Maka kalau kita lihat itu begitu, insya Allah pasti akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, kebaikan-kebaikan itu, ya, kebaikan-kebaikan itu ditampakkan. Wa uridat alayya, dan ditampakkan pula kepadaku, kata Rasulullah, junubu ummati, dosanya umatku. Selain kebaikan umatnya, dosanya umat itu ditampakkan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang ditampakkan? Falam arawda dzamban a'dhaman, maka tidaklah aku lihat dosa yang begitu besar, kata Rasulullah. Jadi dosa juga ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya, dosa itu. Kata Rasulullah, maka tidak aku lihat dosa yang begitu besar. Apa sih dosa yang begitu besar ditampakkan kepada Rasulullah? Min suratin minal Qur'an au ayat, ya. Utiha, dia, yaitu daripada satu surat Al-Quran dan satu ayat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, artinya dia dapat menghafalnya, membacanya, rajulun, yaitu kepada orang itu, summa nasiyaha, lalu dia lupa. Nah, dia udah hafal nih, misalnya ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun wa
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Dia lupa karena nggak sering baca lagi. Dia lupa. Maka kata Rasulullah, nggak ada dosa yang begitu besar ditampakkan kepadaku kecuali itu, kecuali orang lupa akan hafalannya, baik itu satu surat maupun satu ayat. Nah, Maidah ayat 6 masih kan saudara, itu dosanya begitu berat. Pak Haji sih yang mulai. Iya, kalau nggak aneh mulai itu gimana mau pinter ya kan begitu ya. Jadi takut ngaji banyak ya, lebih baik kita tahu apa nggak tahu, lebih baik tahu ya kan begitu ya. Lanjut Nabi Sunan Abi Daud wa musnadin dari ini ya, diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan di dalam musnadnya Imam Darimi. An Sa'id bin Ubadah, An Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata beliau, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an summa nasiya, lalu dia lupa, laqiyallahu ta'ala, berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat. Azam apa? Azam itu apa ya? Sebagaimana orang berpenyakit kusta. Tahu gak penyakit kusta? Penyakit kusta itu kayak orang penyakit gula ya. Tapi parah. Ini koreng, borok gitu ya. Itu kalau nggak diobatin itu putus, coplok aja sendiri. Saya di sini nih, dicopot, plok aja. Itu orang penyakit terus tahu, itu tiap pokok itu paling parah. Tapi insya Allah sekarang udah ada obatnya. Insya Allah sekarang udah ada obatnya. Dan itu menular. Makanya zaman dulu kalau orang berpenyakit itu disingkirin. Nah itu ada rehabilitas tuh di Tangerang Blasono dikit, ya namanya Kampung Kusta. Ada tuh, ada kalau yang tahu situ jalan ke Tangerang sana yang ujung ada itu, ada lupa namanya Kampung Kusta. Nah itu begitu, kenapa dia diisolasi karena menular dan penyakit itu parah. Ya itu tadi, kalau memang tak bisa jawabannya, gampang, hidupnya bisa, gampang hidupnya, parah. Nah, orang kalau lupa ayat, apalagi surat, apalagi ayat satu aja, itu nanti ketemu Allah sebagaimana orang berpenyakit dengan penyakit kustanya dia, bau, gitu. Tapi apa masuk surga Pak Haji? Wallahu a'lam, yang punya surga itu Allah, yang berkehendak atas surga itu Allah. Ini nggak bisa putusin. Ya, bahkan Rasulullah dilarang kecuali dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, begitu saudara. Selanjutnya di masa ali wa adabi yang bagi lil qara. Ini permasalahan dan adab selayaknya ketika membaca Quran. Ya. Apa itu? Banyak katanya, wahiyat kasirah. Banyak. Seperti apa? Seperti dikatakan di sini oleh Al-Imam Abu Zakaria, al-ikhlas fi qiraati. Kita harus ikhlas dalam membacanya.
Ya, jangan karena desakan, jangan karena paksaan. Ya, ada calon mertua, coba baca. Wah, baca, gitu kan. Kalau nggak itu atau apa ada orang tua marah-marah orang tua, ngaji lu ngaji. Akhirnya dia ngaji, ya dengan rasa dongkol, rasa kesel ngaji, ya kan. Yang ada marah-marah, ya nggak bisa dan dicontohin deh kalau marah gimana tuh. Ya itu bisa deh, orang kalau marah gimana sih bacanya kan kayak begitu. Makanya itu nggak ikhlas, nggak boleh. Nggak boleh baca Al-Quran dengan rasa yang nggak ikhlas, bener. Ya. Ntar kira itu, coba benar baca Al-Quran baca aduh pagi lagi gak ikhlas nih. Ya repot juga kalau begitu deh. Repot juga itu ngaji tapi gak ikhlas baca, repot juga deh. Nanti kalau datang aja harus ikhlas, disuruh sama saya gitu kan, harus ikhlas, gurunya harus ikhlas. Lalu selain ikhlas apalagi dikata di sini wa ayyurida bihallahu subhanahu wa ta'ala, dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa alla yatasada biha, dan jangan punya maksud yang lain, tawassalan ila syai', nggak boleh punya maksud yang lain selain daripada benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada maksud lain, ya. Ada perempuan duduk samping, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata perempuan? Baca. Nggak boleh, itu punya maksud. Kalau ente benar-benar mau dakwah boleh, tapi kalau cuma mau pamer, ria, ya nggak boleh, ya. Atau ente sholawat, begitu kan? Sholawat pamer, nggak boleh. Kayak apa sholawat ini apa Jibril, ya? Yang nada tinggi itu kan? Ente pamer nggak boleh kalau pamer. Ya sekalipun ente juga baca di di dalam maulid nggak boleh, ya. Sekemampuan ente, begitu. Kalau pamer, ntar lagi naik naik panggung maulid, wah, Masya Allah, perempuan sampai bengong gitu kan, dialerin lagi. Ya karena terperangah dengan suara itu vokalnya. Terus ente lagi dengan maksud menunjukkan kepada orang, nih gue, nggak boleh. Kecuali emang benar-benar ikhlas mau bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu benar, ya. Tunjukkan kemampuan ente dengan sesahdu-sahdunya, begitu. Jadi begitu, nggak boleh dengan maksud tujuan lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, ya, wa yatadabbar ma'al Qur'an wa yastahdara, dan juga harus benar-benar hadir hati kita, ya, mentadaburkan semua daripada isi Al-Quran. Artinya kita paham, ya, kita belajar, kita maknai itu Al-Quran, ya, wayatlu, kita pelajari itu, kita laburin itu Al-Quran, maka itulah yang dimaksud dengan adab kepada Al-Quran, ya. Masalah-masalah dalam pembacaan atau etika dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Ada juga seperti harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu boleh nggak? Boleh aja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Al-Quranul Karim, la yamassahu illal mutahharun. Nggak boleh nyentuh Al-Quran, Al-Mushaf maksudnya, kecuali orang-orang yang punya wudu, artinya orang-orang yang telah bersuci, orang-orang yang suci. Berarti kalau orang yang junub kagak boleh, orang haid kagak boleh, ya, orang yang nifas kagak boleh. Tapi bacanya boleh nggak? Boleh, bacanya boleh. Apalagi kalau misalnya orang yang nifas, orang yang haid itu adalah penghafal Al-Quran, ya boleh, tapi nggak boleh megang mushaf. Baik mana kalau baca Al-Quran dengan mushaf apa yang nggak pakai mushaf?
dikatakan para ulama lebih baik pakai mushaf. Itu lebih baik pakai mushaf. Nah kalau lagi belajar ngapalin nggak pakai mushaf nggak apa-apa, tapi kalau lagi memang udah hafal usahakan pakai mushaf juga baca, pakai Al-Quran ini, gitu kan. Al-Quran kan sudah ada yang kecil-kecil, ya. Tapi kalau saya nggak bisa dibaca Al-Quran yang kecil-kecil, ya. Di handphone juga ada gede gitu. Kalau nggak diterangin cahayanya kan, orang lain buat siloan gitu. Kalau kita mah biasa aja gitu kan, gitu. Nah itu boleh, tapi lebih baik pakai mushaf. Pakai handphone boleh nggak Pak Haji? Lebih baik pakai yang dicetak deh daripada pakai handphone. Sebab kenapa? Di handphone kan ada yang gambar-gambar nggak benar. Kan bukan saya yang ngirim deh, tapi kan ada di handphone itu. Begitu, ya paham? Paham. Jadi kapan terakhir kita pegang mushaf? Kemarin 2 tahun yang lalu kan? Kemarin yang lalu, lama banget. 2 kali lebaran tuh berarti. Pegang mushaf, pegang aja Pak ya. Iya deh, kalau itu pegang aja, insya Allah dapat berkahnya itu. Ya mula-mula begitu, emang ada orang pegang. Ya, karena memang mohon pada Allah sambil pegang, ya Allah berikan hamba kekuatan untuk rajin baca. Tapi emang waktu itu emang setan udah parah banget gitu kan. Tapi ente obatin, pegang Al-Quran, pegang lagi, insya Allah besok buka, buka liatin, pegang, terus pegang buka, lama-lama Bismillahirrahmanirrahim, ya 1 ayat, besok buang, lama-lama nanti setannya kabur sendiri. Itulah mukjizat Al-Quran, ya. Jadi begitu liatin lagi, wah susah, ingat pesan aneh. Pertama liatin dulu deh, wah kamu satu. Nanti jangan sampai sehari nggak lihat kamu satu. Ya namanya kita manusia ya, pasti di setan udah parah banget kan. Udah apalagi umuran yang apa namanya, umuran siroy gitu kan. Ya. Jadi kan siroy kan hobi naik motor ya, pakai jaket ya kan. Malam-malam night gitu kan. Night rider. Nah, itu udah sama mushaf ya, insya Allah inilah. Insya Allah jarang. Itu pertama gitu, ngobatinnya gimana? Jangan sampai aneh mati, nggak sampai nggak melihat mushaf. Mushaf hati. Pertama gitu. Kedua besok ngeliatin lagi, udah terus lama-lama juga saya pegang sini gitu kan. Tapi belum sempat baca nih, emang udah ini deh, udah malas banget gitu kan. Tapi nanti jangan sampai tinggalin. Buka, baca, lama-lama baca 2 ayat, lama-lama insya Allah kasih kuatan. Karena yang punya kuatan itu Allah. Ya, ente bisa ngangkat nih kayak kacamata gini, aneh bisa ngangkat kacamata bukan aneh. Allah yang izinin, yang kasih kekuatan aneh untuk ngangkat kacamata. Gitu. Ya. Camin itu coba laksananya, insya Allah. Tapi kalau ente nggak mau ngelaksanain itu juga, berarti udah parah itu, ente mesti di ruqyah. Ente mesti di ruqyah itu, udah parah banget itu. Kalau sampai ngeliat Al-Quran aja nggak mau, Al-Quran nggak mau, itu namanya ente mesti di ruqyah, udah parah itu. Melihat doang nggak mau, masya Allah. Baik, terus ini. Yang bagi sebaiknya, selayaknya, seyogyanya, yang bagi itu begitu ya. Annahu idza arada qira'ah, bahwasanya ketika hendak membaca Al-Qur'an, ayam dhafa famahu bisiwak wa ghairi, hendaklah membersihkan mulutnya dengan bersiwak atau yang lainnya. Wa ikhtiyari bisiwak ayakuna ba'udal arab, dan diusahakan kalau pakai siwak atau pakai kayu itu dari kayu yang namanya kayu kayu arok ya. Aneh nggak paham deh ya. Mungkin adanya di Solo atau di sini juga ada, di Indonesia aneh nggak paham. Tapi yang kalau kita lihat yang udah jadi ya seperti itu ya, kayu arok ya, dijual kira-kira 20 sentian gitu kan. Ada yang diplastikin, ada yang enggak ya, ada yang diketan, jualin kiloan kali ya mungkin. Tapi yang diplastikin katanya lebih bagus, yang agak coklat-coklatan tuh ya, yang agak lembek lentur begitu. Nah itu kayu namanya kayu arok. Nah kayu arok itu begini,
Wa yajuz bi ghairi, dan boleh dengan yang lainnya. Minal aidan, atau dengan kayu yang lainnya boleh. Selain kayu tadi haram, boleh yang lainnya. Kayu jati boleh nggak Pak Haji? Kekerasan. Kayu jati itu gitu. Bambu boleh nggak? Bambu boleh kalau digeprek ujungnya. Kan dia kayak kuas. Iya. Boleh, tapi yang lembut. Digepreknya sampai yang lembut. Boleh. Gitu. Kayak kayu itu apa namanya? Kayu jambu biji, mau itu keras lagi tuh. Jambu biji, kalau jambu biji itu keras ya, keras. Nah, itu. Jadi kayunya jangan yang keras. Gitu. Bisa adil wasnan, ya. Atau dengan apa namanya sikat gigi. Sikat gigi. Apa namanya sikat gigi biasa, ya sikat gigi biasa itu. Wal kharuqatil khasinan, atau dengan apa namanya kain-kainan. Wa ghairi dzalika mimma yandhafa, atau dengan yang lainnya yang seumpama itu yang bisa dapat membersihin. Riwasali bila asaba al khasinatu salasa. Nah, atau dengan pakai jari. Pakai jari nih. Kan gitu kan ada ya. Kalau lagi camping apalagi, kalau lagi camping gitu ya. Bawa ini, bawa itu kan saking buru-burunya apa yang menjorok, nggak tahu gitu kan. Untung deh. Nah tapi kalau daripada ini, para ulama berpendapat, ya, umumnya ulama Syafi'i ini berpendapat kalau pakai jari, apa dikatakan boleh nggak apa enggak, boleh apa enggak. Nah, pendapat yang pertama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Ya. Yang kedua lah yasil nggak boleh katanya. Yang ketiga yasil boleh, tapi jadi gue nggak ada yang lain nih, nggak ada sikat gigi, nggak ada kayu, ya seperti di gurun pasir gitu kan, nggak ada apa-apa. Pakai tangan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada nggak boleh. Nggak boleh pakai tangan. Perhatikan, itu jangan malas nanti. Jangan mah. Habis itu mau baca Al-Quran, suruh bayi kaki aku aja deh, kocok. Tapi di kamar mandinya sikat gigi, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi itu kan pendapat daripada ulama, ya baiknya anda ikutin, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Begitu, karena tetap jatuhnya hukumnya sunnah, karena mengajak kepada ke arah kebaikan. Karena Rasulullah SAW itu sangat suka sekali bersiwak. Sampai akhir hayatnya ketika dikunjungi oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ya, itu Sayyidina Abu Bakar nongol di bajunya itu siwak. Rasulullah minta siwak. Itu saking hobinya Rasulullah bersiwak. Mas ente katanya cinta Rasulullah bersiwak nggak soal, ya. Ada yang aneh kasih kayu siwak nggak dibawa, tahu siapa itu, ya. Oh apa kayu ini? Ada maunya kayu ituan, kayu api darah, ya kayu bidara. Gue bakal siwak juga, cuma masih ada durinya. Kayak kuda lumping. Begitu, itu masalah sikat gigi. Dan hendaklah bersikat, ya, bil jana bil aiman, ya, dari mulai yang kanan, ya, dari mulai bagian mulut yang kanan mana? Nih, mulai yang kanan dulu, atas sampai bawah dulu Pak Haji, atas dulu di mana, ya, karena apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa namanya, apa al-uqdala min tahti, yang atas dan yang bawah. Seperti Allah perintahkan kulu wasrobu, makan dan minumlah. Berarti kalau ada hidangan, di sini ada makanan, di sini ada minuman, itu yang mana dulu? Makan dulu, sebagaimana perintahnya Allah, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Kalau saya minum dulu boleh kayak Pak? Boleh. Tapi lebih baik ente makan dulu dikit aja, cobain, ya.
Karena ada juga yang meriwayatkan bahwa Rasulullah makan toleran garam dulu, ya kan? Toleran garam dulu, begitu. Artinya makan dulu baru nih. Begitu juga buka puasa. Buka puasa ada korma, ada minuman. Yang mana dulu? Korma dulu makan. Korma dulu. Seru ke Pak Haji? Kagak, insya Allah. Dikit aja sebagai syarat ente menuruti daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perintah. Jadi ini perintah, cuman samar. Ya. Artinya begini. Abda'u bima badallah. Dulukan apa yang Allah udah dahulukan. Kalau Allah dahulukan bulu wasrahu, berarti Allah dulukan makan dan minum, berarti dulukan makan. Ya, itu baik, sangat baik. Ya, antuk salam min tahti, dari atas ke bawah. Berarti Allah perintahkan atas dulu baru bawah. Atas dulu bersihin. Ya, kalau yang samping kanan kiri kan nggak bisa, pasti sama bareng-bareng gitu. Makanya arahin ke atas dulu baru ke bawah. Repot amat Pak Haji? Repot emang dalam beragama sebenarnya repot. Ya, supaya ente mau baik. Kalau ente dengan kerepotan itu ente sanggup, insya Allah yang lain mudah. Bahkan sampai rezeki ente insya Allah mudah. Begitu kalau mau. Dari mulai ujung sampai kepada mau mentok ke gusi. Sampai mau pada mentok ke gusi. Tapi jangan gusi aja ente gitu berdarah. Nah, apalagi pakai kayu siwak berdarah, pakai skedi yang lembut ada. Nah di sini ada juga dijelaskan kalau kayu siwaknya itu pilihlah kayu siwak yang lembut. Kalau dapat kayu siwak yang keras maka rendam di air supaya jadi lembut, ya, lembut. Jangan lembek banget, itu gimana sih kan gigi lembek. Ya, Dikit nih. lembut sama lembek beda. Ya, gitu. Kalau lembek tuh kayak ini ya, kayak agar. Beda ikhwan. Begitu. Dan gunanya direndam juga supaya menghilangkan BAU. Bau. Nah, menghilangkan bau di kayu siwaknya. Aneh, maaf juga. Kadang-kadang aneh suka geli juga gitu. Orang habis siwak macam-macam, taruh di atas sejadah. Ya kita yang satu ini berarti astagfirullahaladzim. Ya gitu. Ya kita kan kebayang itu. Ya. JINGONG jadi kebayang juga kan. Dia baik, tapi merusak pandangan orang. Ya, jadi nggak baik. Kalau bisa langsung taruh kantong, gitu kan. Jangan itu pamerin jigong ya, celuk dulu, kalau nggak lap dulu, gitu kan. Gitu. Jadi ada juga adab, ya. Adab yang orang kadang-kadang kita bilang biasa, tapi orang lain nggak terima. Gitu. Dan kalau taruh aja di lantai kan lantai kotor. Sejadah juga kan sejadah kotor. Jadi jagalah kebersihan. Rasulullah suka dengan kebersihan. Gitu. Kalau bisa masukin lagi plastiknya supaya nggak kena bunga. Itu udah bener pakai kayu siwak, tapi naruhnya sembarangan. Ada bakteri, ada virus, ada apa? Ya senggol orangnya punya penyakit. Terus ente gosokin gigi, ya ente sakit juga. Gitu kan, bener sih mau ngikutin sunnah, tapi jorok. Gitu kan nggak boleh. Begitu tentang siwak. Kalau membaca Al-Quran sebaiknya dengan wat tadabbur wala hudu, baiknya dengan pemahaman makna dan khusyuk, ya, artinya hadir hati kita. Jadi nggak boleh nggak khusyuk, harus hati kita hadir. Karena di sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa yuhirruna il-uzuqani yabkuna, dan mereka itu yang membaca Al-Quran itu tersungkur, uzqani tersungkur, yabkuna menangis,
wa yaziduhum khusyu'an, dan Allah dengan mereka tersungkur dan sedih itu Allah menambahkan rasa khusyuk di hati mereka. Kenapa mereka tersungkur? Kenapa mereka menangis ketika baca Al-Quran? Karena mereka tahu, paham maknanya. Ya, memang kayak kebanyakan sih gitu, baca aja. Karena Rasulullah SAW itu dipanggil lah, ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini suaranya kata Rasulullah itu bagaikan serulingnya Nabi Daud. Bagaikan serulingnya Nabi Daud, indah, bagus. Nah, di ada riwayat juga ada kalau Nabi Daud sedang baca itu kitab Zabur, ya. Kalau baca ada air lewat, arti di pinggiran sungai itu sungai berhenti. Sungainya berhenti, pohonnya berhenti, angin diam. Ada saking indahnya, burung berkicau diam semua, singa lagi ngaum lagi marah diam. Karena kenapa? Indahnya suara Nabi. Dipanggil Sayyidina, ya, Abdullah bin Mas'ud datang ke hadapan Rasulullah. Dan mengapa ya Rasulullah? Tolong bacakan kepada aku Al-Quran. Ya, bingung dong, ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bingung. Ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada engkau, masa saya yang baca gitu kan? Kata Rasulullah, nggak mengapa, saya hanya mau dengar dari orang lain, gitu kan? Udah akhirnya setuju, dibacain surat An-Nisa. Ya. Ketika sampai kepada ayat, saya bakal lupa ya, surat. Jadi terjemahnya kira-kira, nanti aku akan datangkan kepada mereka itu nabi-nabinya sebagai saksi. Jadi nanti orang-orang yang kafir itu, ya, di akhirat itu didatangkan tuh nabi-nabinya. Umat Nabi Isa didatangi Nabi Isa, umat Nabi Musa didatangi Nabi Musa. Pada bersaksi itu semuanya. Apalagi umat Nabi Isa ditanya, mereka menganggap Isa itu anak Allah. Tegur, Isa, benar gak kamu ngomong gitu? Nabi Isa ngomong, wah, tuh saksinya ya. Nabi kamu aja gak pernah ngomong dia anak Allah, anakku gitu. Karena kamu dari mana itu dapat papan gitu? Begitu sebenarnya. Hadirin itu Nabi masing-masing. Lalu Allah katakan juga, kamu juga akan aku hadirkan di hadapan umatmu untuk sebagai saksi. Begitu dengar ayat kamu akan aku hadirkan juga, ya, di depan umatmu sebagai saksi. Lalu Rasulullah bilang apa? Amsik, artinya cukup, tahan, udah berhenti. Rasulullah diam nangis. Kenapa? Bukannya Rasulullah nggak mau dihadirin, tapi Rasulullah nggak tega melihat umatnya nanti kesalahannya. Rasa sayangnya Rasulullah kepada kita. Nanti umat ini tanya, misalnya ente beribadah begini, Muhammad, benar gak kamu nyuruh perintah ibadah kayak begitu? Saking Rasulullah nggak mau ketika itu beliau jadi saksi atas kesalahan umatnya. Artinya kalau udah gitu, udah ya Allah ampuni. Tuh Rasulullah tuh. Kita udah salah aja, Rasulullah masih nggak tega. Rasulullah, makanya ente, Masya Allah, kalau sampai nggak sholawat, kebangetan banget. Padahal itu juga perintah Allah. Ente nggak sholawat sehari, nggak sholawat ya, dalam sehari nggak sholawat, ente kebangetan banget udah. Kalau bisa pun aneh bilang, ya, ente kufur nikmat udah. Kalau sampai nggak sholawat, ente kufur nikmat udah. Begitu. Itulah nikmat terbesar, ya, daripada yang Allah telah berikan adalah Al-Quranul Karim, yaitu agama Islam dan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau sampai nggak sholawat dalam sehari sekali ya, wah udah parah itu manusia, udah parah.
Dan diperintahkan kepada kita juga ya untuk membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran. Tapi dalam membaguskan ini hati-hati ya saudara sekalian, jangan sampai kita buat ngelagu-laguin ya, ngelagu-laguin tuh banyak tuh di YouTube itu banyak tuh ya, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kalau bilang bahasa sekarangnya gape deh, dia gape dong, jago banget ya, tapi dilagu-laguin dengan maksud yang bukan tujuan selayaknya. Maksudnya apa ya? Seperti kalau MTQ ya itu wajar ya MTQ, tapi enggak itu artinya akhirnya ada di situ terlihat riya. Nah ini yang jadi masalah, riya. Begitu juga kalau kita menjadi imam sholat ya, kalau emang nada kita awalnya emang baca Al-Quran kita begitu bagus ya nggak apa-apa. Dengan maksud apa ya? Nggak ada rasa sombong dalam diri kita menunjukkan kepada para jamaah suara gua bagus, lebih bagus daripada Syekh Abdullah As-Sudais. Terus ada lagi yang biasa tuh yang diikuti nama anak-anak muda tuh, siapa tuh? Fajri apa siapa? Muzamil Salim Bahanan. Wah, Sejauh ikutin gitu kan. Boleh nggak sih ikutin mereka? Boleh. Tapi ingat hati-hati, yang saya khawatirin ente malah so force. Artinya apa so force? Tunjuk kebolehan. Nah itu yang perlu dihati-hati. Akhirnya ada riya di situ, sholat ente nggak terterima. Kalau sholat ente jadi imam nggak terima, wallahu a'lam dengan jamaahnya. Kalau jamaahnya sampai nggak terima juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanggung jawab ente jadi imam. Makanya kalau jadi imam biasa aja baca ente bakunya begitu, ya. Begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak usah dibuat-buat, gitu aja sesuai dengan kemampuan ente. Begitu juga azan. Jadi bagaimana ini mulai kita memang terpecah. Azan jangan ikutkan deh. Ternyata wasil insyaallah. Azan juga jangan diituin. Ya, kalau ente benar memang bisa mampu, artinya menghindarkan diri ente daripada riya. Artinya unjuk kebolehan. Riya itu istilahnya begitulah, unjuk kebolehan. Ya. Kan apa ya? Tapi kalau ada rasa unjuk kebolehan mau dipuji sama orang, nah hati-hati, biasa aja begitu. Dan satu lagi, ya, meninggikan dan merendahkan suara kita di dalam membaca Al-Quran itu juga hati-hati. Yang boleh, yang mana? Dua-duanya boleh. Malanin baca Al-Quran bagus kalau di samping kita ada orang yang lagi tidur, ada orang lagi sholat, selain bacaan kita, ya. Meninggikan baca Quran boleh nggak? Boleh, ya bagus. Ya apalagi kalau lagi kita MTQ, maksud suara kita pelan, ya tunjukkan kebolehan antum. MTQ namanya benar-benar harus tunjukkan, ya kebolehan antum. Gitu. Tapi jangan dilagu-laguin juga. Ini banyak tuh lagu-lagu itu. Coba ente buka itu banyak. Ya. Dan satu lagi, ya, sahabat bertanya kepada sahabat, kamu dengar nggak Rasulullah baca Al-Fatihah? Dengar. Sholat apa nih? Sholat yang syir, yang misalnya zuhur, asar. Dengar. Pakai amin nggak? Pakai. Jadi kalau baca Al-Fatihah diakhiri dengan amin. Ya, pakai. Karena itu Al-Fatihah doa. Rasulullah aja kalau sholat sirnya Rasulullah nggak kayak kebanyakan ini, nggak kedengaran Rasulullah, kedengaran sholat sir. Tapi nggak sampai teriak-teriak, ya, cukup yang belakang doang yang dengar.
Ya, gitu. Pakai amin. Walaupun Amin. bilang amin ini juga benar. Kalau ditulis dalam huruf ejaan Latin AAMIIN. Amin. Jadi A-nya agak panjang, I-nya min panjang. Nggak boleh amin, nggak boleh. Nggak boleh amin, nggak boleh. Amin. Amin, nggak boleh. Amin, gitu. Kalau orang suka kesel juga, ya, amin. Kadang-kadang nggak amin, ya, nggak boleh. Ya, amin. Bagus. Ada saking mau ininya, wah, gua kelihatan belum teriak dia. Oh, nggak boleh juga. Biar kedengaran sama imam Cukup yang kedengaran oleh diri kita. sebelah kita deh, boleh deh. Kalau imamnya jahar ya, kalau imamnya nggak jahar itu jangan maksain. Jangan maksain amin juga. Tapi Pak Haji mesti amin juga. Sholat zuhur nanti amin lagi. Nggak boleh. Ya begitu saudara. Ada pertanyaan? Haji mau nanya, Boleh. kalau lagi kita nggak ada wudhu gitu kan, misalnya dari mana-mana terus ngelihat Al-Quran ngegeletak di bawah gitu, kita nggak punya wudhu, kita mau mindahin boleh nggak Pak Haji tanpa Boleh. punya wudhu? Boleh Pak Haji. Harus. Apalagi Dan harus. tempat yang nggak benar Al-Qurannya. Misalnya jatuh ya Iya. ke tempat yang nggak benar. Ya, maksudnya Di nggak bawah. layak, gitu, nggak wajar. Boleh pindahin. Bahkan orang haid pun boleh. Orang junub pun boleh, karena mau meletakkan Al-Quran pada tempat yang sesuai, ada pada yang tempat yang layak, boleh. Ya, gitu. Kalau baca Al-Quran nggak punya wudhu boleh, boleh, tapi lebih bagus punya wudhu. Gitu. Karena namanya ibadah itu sebenarnya harus pakai wudhu, baik itu kita mau sekolah, baik itu kita mau kerja, itu pakai wudhu yang paling baik. Nggak pakai wudhu kan Pak Haji? Boleh. Akan hubungan suami istri itu baik wudhu dulu, sholat dulu. Sholatnya 2 rakaat aja, jangan lama-lama. Nanti unik itu nikah nanti itu banyak itu nggak apa-apa. Kata Pak Haji nggak boleh udah sholatnya 23 rakaat, dia mau tidur, nggak boleh. Gitu, namanya sabini.